Di rumah disetelin apa juga beda. Ada anak yang tiap hari 24 jam murotal Quran di rumahnya. Tapi ingat, ternyata ada yang di rumahnya disetelin dangdutan. Begitu sampai yang ini mempengaruhi yang lain. Akhirnya, kok pulang-pulang ngerti ini, kok ngerti itu. Faktor teman. Ternyata memperbaiki generasi itu peran kita semua. Di sini, berupaya banget jemaah. Lihat kalau zuhur, datang zuhur ke sini. Gimana cara kita ngajarin sholat supaya tenang, diselang-seling. Mas-mas masjid maaf, pemuda-pemudi masjid maaf, anak SHQ, pemuda anak SHQ, pemuda anak SHQ, pemuda anak SHQ, diselang-seling supaya mereka nggak bercanda. Habis itu berzikir, astagfirullah, 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 diajarin zikir. Tapi ternyata ustadz-ustazah sudah support 3 orang, ditambah pemuda-pemudi maaf ada 15 orang, ditambah yang di sini yang bebersih masjid ada semuanya banyak. Tapi kalau di rumah orang tuanya nggak ikut berperan mendidik anaknya, buyar jemaah. Di sekolah, ayo baik-baik, disetelin murotal, ayo baik-baik, ayo begini. Sampai rumah kembali lagi disetelin yang jauh dari Al-Quran, yang membuat gak dekat sama Al-Quran, buyar. Maka hadirin wali santri yang hadir, karena Jumat ini juga wali santri SD Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih juga sebagian sudah ada yang hadir dari subuh syuruk mengikuti kajian kitab pun juga dari rumah ada sebagian. Peran mendidik itu sebenarnya bukan pada guru Allah, tidak. Peran mendidik Allah hujamkan kuat-kuat kepada siapa? Orang tua. Ustadz, ustazah instrumen pendukung, pemuda-pemudi instrumen pendukung. Bahkan kita ikut didik. Jemaah kebayang gak sih, kemarin anak SD bilang ke saya, Ustadz, masa itu ada yang ngambil Ustadz, tempenya masukin ke jilbab. Itu didik yang buruk loh jemaah sama anak. Anak tuh terekam loh. Lawang kita tuh didik, ayo nak berbagi. Ternyata dipertontonkan, dimasukin ke jilbab ada yang... Itu peran kita juga. Ustadz-ustazahnya ngajarin, jujur ya le, jujur ya ndo, nggih. Pemuda-pemudi maaf, yang Mbak Leha, Mbak Sinta, Mbak Safita, Mas Herman, Mas Rizky, Mas Madan, Mas Niko, Pak Rohman, Mas Ari, Mak Iem, Mak Ratmi, dan semuanya ngajarin, ayo nak jujur. Tapi kalau kitanya mempertontonkan set masukin ke jilbab nggak jujur, jadi apa hadirin? Nggak bisa kayak gitu hadirin, nggak bisa jemaah. Mendidik generasi bukan cuma tugasnya ustadz ustazah, tugas paling wajibnya adalah miliknya orang tua. Ustadz ustazah pendukung, pemuda-pemudi masjid pendukung, mereka yang membersamai masjid khidmat sama masjid pendukung, dan kita jamaah masjid juga sebagai mendukung pendidikannya mereka. Ayo jemaah, antri yang tertib, orang desel. Ada yang suka antrinya nggak tertib? Jangan. Yang tertib apa? Nyerombol. Ada yang suka nyerombol? Yang mana orangnya? Jangan nyerombol. Itu anak SD diajarin. Nah, antri. Nah, baris yang rapi. Nah, jangan nyerombol. Lah kok yang dia tonton Jumat-Jumat tuh ibu-ibu aja nyerombol. Wah, repot. Yang jujur tuh ibu-ibu aja gak jujur masukin tempe ke jilbabnya. Maka tugas mendidik, tugas kita bersama-sama. Coba diulangi, tugas mendidik tugasnya siapa? Bersama-sama. Tapi yang paling utama tugas siapa? Orang tua. Tugas mendidik itu tugas kita bareng-bareng.
Nih, generasi mau baik, yuk semuanya harus baik. Jamaahnya baik, DKM masjid baik, pemuda-pemudi masjid baik, yang khidmat sama masjid baik, yang antar jemput SHQ harus baik, akhlaknya baik. Ustadz-ustazahnya dipilihkan yang terbaik, lahirlah generasi yang terbaik, insya Allah. Mereka hafal 2 juz. Dalam 1 semester mereka udah setoran 2 juz jemaah. Kemungkinan nanti bisa, kalau yang memang cepat, nanti 1 tahun bisa 3 juz, atau mungkin lebih daripada itu atas pertolongan Allah. Mereka nih bocil-bocil mentes kecil-kecil, 5 bulan 2 juz, 1 semester 5 bulan setengah, 6 bulan 2 juz. Ayo jemaah, jangan dipertontonkan sama hal yang buruk. Nanti mereka bilangnya gini, apa yang mereka bilang? Takut-takut mereka bilang kayak gini jemaah. Nanti mereka bilang kami nggak jujur, lah karena itu ibu-ibu nggak jujur. Kami nyerombol, lah itu karena ibu-ibu ngantrinya aja nyerombol. Kami nggak disiplin, lah itu pemuda-pemudinya aja nggak disiplin. Jangan ada yang bilang gitu. Kalau dalam ayat ini kan atakulu, mereka nanti mengatakan innama asyraka abauna min qabl. Mereka mengatakan apa? Ya, kami berbuat syirik karena dulu orang tua kami, abaana, orang tua kami juga berbuat syirik. Nanti mereka bilang gitu. Makanya jangan. Udah jadi orang mah baik aja jamaah. Jujur aja, baik aja, tulus aja, ikhlas aja. Gitu aja jadi orang. Baik, jujur, tulus, ikhlas. Baik, jujur, tulus, ikhlas. Itu aja jadi orang. Baik, jujur, tulus, ikhlas. BJTI. B-nya apa? Hadirin mungkin ngerasa apa-apa kali Ustadz, ini kan saya juga nggak dilihat. Ingat jamaah, dilihat kita gimana tuh dilihat sama anak-anak kita. Ya itu bukan anak kita, dilihat anak kecil, kan jadi dosa jariah ke kita kalau kita mencontohkan yang buruk. Nanti mereka bilang ataqulu innama asyraka abauna min qabl. Kenapa kamu syirik? Ya dulu abauna min qabl juga berbuat syirik. Nenek moyang kami, mbah-mbah kami, orang-orang yang udah tua di antara kami juga berbuat syirik. Makanya kami syirik. Kena dosanya kita, dosa jariah. Kenapa ibu itu tuh nggak jujur? Kena dosa jariahnya karena kita nggak jujur, ditiru sama bocil-bocil. Kenapa nyerombol? Tuh ngantrinya aja suka nyerombol. Suka nyerombol tuh bahasa Indonesianya apa sih? Nyerombol bahasa Indonesianya apa? Apa? Oh iya, mendahului. Suka nggak tertib, antri yang tertib. Dapat. Coba saya tanya jemaah, ini biasanya dapat semua atau ada yang nggak dapat? Alhamdulillah dapat semua toh. Ada yang kadang dapatnya berapa kali? 2 kali. Dapat semua toh. Alhamdulillah. Ya udah, kalau dapat semua mah beres jemaah. Gak usah pakai nyerombol, mesti dapat. Jadi abis ini yang tertib setuju? Jangan nyerombol, setuju? Kalau nyerombol ada orangnya, yang mana orangnya difotoin, setuju? Kirim ke Mbak Sinta, kirim ke Mas Herman, setuju? Fotoin. Nih.
jangan nyerombol. Lawung tertib enak oh jemaah, mesti dapet, betul, mesti dapet. Wah tapi nek dagingnya tuh suka-suka nggak dapet ya, berarti besoknya datang ke sini jam 2. Datang pagi biar nanti dapatnya juga pagi gitu jemaah. Yang jujur. Satu orang misalkan dapat minyak 1 botol, ambil sebotol, nikmati, syukuri, nanti nikmat. Enak oh jemaah, hidup nikmati, jalani, syukuri. Baik, jujur, itu aja udah. Yang baik-baik, yang jujur, yang tulus, yang ikhlas. Wah, saya pokoknya nggak tanggung jawab ya jemaah. Mohon maaf sekali lagi. Pokoknya kalau ada yang nggak jujur, jatahnya 2, kok ngambil lebih dari 2. Ngakunya ada yang nitip, ini titipan, Mbak, tolong Mbak Leha di belakang, nggak ada nitip lagi ya Mbak, nggak ada. Takutnya nanti kayak gimana? Ini mohon izin jemaah, saya nggak tanggung jawab kalau ada yang nggak jujur. Itu makanan nanti di perutnya jadi kurang barokah. Saya nggak tanggung jawab ya jemaah. Hati-hati banget. Ini masjid loh jemaah. Masjid itu rumahnya siapa? Rumahnya Allah. Wah, hati-hati sekali jemaah. Allah tahu nggak? Tahu. Allah mantau nggak? Mantau. Hati-hati sekali. Saya nggak tanggung jawab ya jemaah. Ini rumahnya Allah, masjidnya Allah. Majelis taklim pun juga majelis taklim ini mengikuti teladannya baginda Rasulullah SAW. Kalau ada kok yang nggak jujur, waduh, tanggung jawab sendiri nanti di hadapan Allah ya jemaah. Jangan sampai. Insya Allah semua di sini jujur, semua di sini tertib, semua di sini nyaman. Biar kita sama-sama enak. Setuju? Enak barokah insya Allah. Ayo dilanjut hadirin, dilanjut. Wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Ayat-ayat itu kepada mereka supaya mereka kembali kepada kebenaran. Harus diingetin nggak kayak tadi? Harus diingetin. Supaya apa diingetin? Kembali kepada kebenaran. Diingetin. Namanya juga manusia. Manusia kan sering lupa. Makanya diingetin. Yuk, yang baik, jujur, tulus. Jangan sampai nanti kita mempertontonkan ketidakjujuran kepada anak-anak SD. Kurang santun, kurang ahsan, kurang baik. Kan kita lagi mau mendidik yang baik, makanya kita juga menjadi teladan jamaah yang baik bagi putra-putri kita, anak-anak SD, supaya yang mereka terekam, oh iya nih, gitu. Makanya diingetin supaya kembali kepada kebenaran. Kemudian dia melepaskan dirinya, tidak beriman kepada ayat-ayat itu. Fa'atsba'ahu syaitan, lalu dia mengikuti syaitan. Nah, fakana minal ghawin, dan mereka lah orang-orang yang keliru. Iya kan? Ngikut-ngikuti syaitan. Syaitan sukanya bisik-bisik, nyerombol wae. Oh yo syaitan yo. Oh nyerombol wae. Akhirnya nyerombol temannya siapa? Nggak jujur wae. Umpetin itu di jilbab, ntar juga nggak ada yang tahu. Nah, mencuri temannya setan. Sikap-sikapnya setan. Jangan ya jamaah, jangan. Hadirin jauhi jamaah. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami akan tinggikan dengannya, tetapi dia cenderung kepada dunia. Wattaba'a hawahu, tapi dia malah mengikuti
mengikuti dunia, tergila-gila dengan dunia, wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Jadi hadirin, sebenarnya Allah tuh mau ninggiin derajat kita. Allah mau memuliakan kita. Allah mau memberi yang terbaik untuk kita, tapi kitanya cenderung mengikuti dua. Satu, mengikuti syaitan. Dua, tergila-gila dengan dunia. Tambahan satu lagi, tiga jadinya. Yang ketiga, mengikuti hawa nafsu. Yang pertama mengikuti syaitan. Yang kedua, tergila-gila dengan dunia. Yang ketiga, mengikuti hawa nafsu. Fa'atba'ahu syaitan, nomor satu, dia mengikuti syaitan. Yang kedua, walakinnahu akhlada ilal ard, dia terpesona sama dunia dan dia tergila-gila dengan dunia. Yang ketiga, wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Ngikutin syaitan, tergila-gila dengan dunia, mengikuti hawa nafsunya. Itu yang membuat kita gagal ditinggikan sama Allah. Coba baca lagi ayatnya, ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu, kalau Allah mau, Allah tinggikan derajatnya. Kalau Allah mau, Allah sukseskan karirnya. Kalau Allah mau, Allah selesaikan skripsi dan tesisnya. Kalau Allah mau, Allah buat dia sukses di usia mudanya. Kalau Allah mau, Allah akan kayakan dia, mampukan dia, sanggupkan dia, muliakan dia. La rafa'nahu, benar-benar Allah pasti akan tinggikan derajatnya. Tapi sayang, dia ngikutin syaitan, tergila-gila dunia. Satu lagi apa? Mengikuti hawa nafsu. Tiga hal ini yang membuat kita gagal meraih kemuliaan hidup. Gagal. Buka lagi ayatnya. Fa'atba'ahu syaitan, mengikuti syaitan. Akhlada ilal ard, tergila-gila dengan dunia. Kan kita sering diingetin, dunia di tangan, di hati jangan. Di hati hanya ada siapa? Allah. Kalau tergila-gila sama dunia kan berarti di hatinya tuh dunia aja. Dunia tuh boleh, tapi ditunggangi untuk meraih negeri akhirat, itu dunia. Jadi yang membuat kita gagal, rafa'nahu, dimuliakan Allah, urip mulyo. Yang buat gagal urip mulyo apa? Yang buat gagal hidup kita mulia, tiga. Atba'ahu syaitan, karena mengikuti syaitan. Akhlada ilal ard, tergila-gila sama dunia. Yang ketiga, fa'atba'a wattaba'a hawahu, karena mengikuti hawa nafsu. Berarti kalau mau hidupnya mulia, tiga-tiga ini harus dilawan. Dari mengikuti syaitan jadi mengikuti Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlada ilal ard menjadi akhlada ilal akhirah, tergila-gila dengan dunia menjadi terpesona dan tujuan utamanya adalah negeri akhirat. Wattaba'a hawahu, yang ketiga, dari yang mengikuti hawa nafsu menjadi mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu bisa dihilangkan atau enggak? Hilang, bisa hilang? Hilang nggak bisa, bisanya dikendalikan. Hawa nafsu mau disetir ke kanan, kemudinya di tangan siapa? Tangan kita. Kendalinya di siapa? Wes, Pol enak, nggak apa-apa bu, jangan dibangunin bu, nggak apa-apa biar udah enak begini. Barokah, wah jadi ini jangan salah nih jemaah nih. Langsung tidur tuh. Tidur begini aja dapat barokahnya oh jemaah. Hujan enak banget. Jangan dibangunin jemaah, jangan dibangunin, biarin dah, biar tidur.
Hidup duduk di majelis ilmu dapat barokahnya. Duduk-duduk ini dapat barokahnya nggak? Apalagi baru saja sebelum subuh tadi waktu tahajud hujan. Jo, riap-riap sebentar, enaknya bablas. Udah mapan, riap-riap habis tahajud, enaknya bablas. Udah hujan, Wonosobo dingin, wah tidur enak udah. Makanya masuk majelis ilmu mapan seperti beliau, masya Allah enak sekali begini. Nikmat ya Bu, nikmat ya jamaah, nikmat banget hadirin, nikmat sekali udah. Gak apa-apa, jangan dibangunin, barokah. Majelis ilmu itu majelis yang lawang diem tidur lo dapat barokah, kurang apa coba? Udah dapat barokah pahala, barokah ilmu, barokah kebaikan, pulang dapat sayur, kurang barokah apa coba? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan nikmati aja, makanya hidup tuh enak jemaah, nikmat, baik, jujur, tulus, ikhlas, enak pasti hidup. Mau tinggi, karirnya mau cemerlang, perniagaan mau Allah mudahkan, segala urusan bertambah keberkahan, maka 3, jauhi syaitan. Jauhi syaitan. Fokus pada tujuan akhirat. Yang ketiga, jangan menuruti hawa nafsu, tapi kendalikan hawa nafsu. Kendali itu di kita kok. Hawa nafsu bilang subuh, hujan, dingin, enaknya tidur. Itu hawa nafsu. Tapi kendali ada di siapa? Yang mau bangun siapa? Yang mutusin kita. Enggak, saya enggak tidur. Walaupun hujan saya tak payungan. Bismillah, ya Allah, Engkau tahu. Al jaza min jinsil amal. Pahala besar itu datang beriringan dengan besarnya ujian. Yang datang pas enggak hujan sama datang pas hujan, becek-becek, basah-basah, payungan, kadang teles. Kalau sama-sama ikhlas, pahalanya gede yang hujan atau gede yang tidak hujan? Gede yang hujan. Kan rumusnya al jaza min jinsil amal. Kalian dapat pahala sesuai dengan kadar perjuangan. Kalau pas terang, perjuangannya ringan, nggak perlu payungan, teles kebes, becek, basah, jilbab basah. Tapi kalau pas hujan, payung udah pakai payung tetap tampias, kadang becek, kadang ini, kadang harus licin dan segala macamnya. Kalau sama-sama ikhlas, hujan makin besar pahalanya jemaah. Apalagi ditambah ngelihat jendela, wah deres banget nih. Lanjut, itu hawa nafsu. Tapi kalau mau hidup mulia, urip mulyo, jauhkan diri dari hawa nafsu, jauhkan diri dari syaitan, tujukan hidup kita kepada negeri akhirat. Fa'atba'ahu syaitan, disilang. Jangan ngikut-ngikut syaitan. Akhlada ilal ard, disilang. Jangan tergila-gila sama dunia, tapi tujuan utama kita adalah negeri akhirat. Wattaba'a hawahu, disilang. Jangan ikuti hawa nafsu, tapi kendalikan hawa nafsu. Kendali kemudi hawa nafsu ada di genggaman kita. Bawa ke kanan, jangan ke kiri terus. Ke kanan. Di rumah nonton tuh 3. Kalau nggak ceramah, nih yang di rumah tonton 3. Ceramah, murotal Quran, info kematian, tuh jemaah. TV tonton 3. Kalau nggak ceramah, tausiah, tabligh akbar, bacaan murotal Quran, info kematian. Telah meninggal dunia, itu ditonton tuh jemaah.
3, ceramah, murotal Quran, info kematian. Wah, hidupnya mantap jemaah. Bukankah kita kalau habis ngaji kayak gini, hati kita kayak kecas? Pulang ngaji lebih semangat. Nanti sampai rumah masih semangat. Besok masih semangat. Masih. Besoknya lagi masih. Besoknya lagi masih. Lah, ya kalau ngajinya setiap hari ya masih. Tapi kalau yang ngajinya misalnya seminggu sekali, di rumah butuh dicas, semangatnya tetap nyala. Nih ya jemaah, apa sih petromak? Tahu ya jemaah petromak? Itu biar apinya nyala harus dijagain jemaah. Di sini kasih kaca, di bawahnya kasih minyak, ada sumbunya. Coba nih didiemin aja, tahu-tahu minyaknya habis, sumbunya udah kurang panjang, harus dinaikin lagi sedikit. Nih nggak dirawat, mati apinya itu. Kobaran semangat api yang menyala-nyala itu padam. Hati kita tuh sama hadirin, harus sering-sering ke masjid, ngaji, wong soleh kumpul lono, baca Al-Quran, biar nih semangatnya, imannya tuh nggak padam, imannya tuh biar hidup terus. Nanti kalau dipundut sama yang punya, artinya dipanggil wafat oleh Allah, kita wafat dalam keadaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau kitanya amal salih, dipanggilnya juga tenang. Hei hambaku yang beramal salih, sini, dipanggilnya enak sama Allah nanti. Siap-siap jemaah. Terakhir. Famasaluhu kamasalil qalb. Kalau orang itu 3 mengikuti syaitan, tergila-gila dunia, mengikuti sama hawa nafsunya. Kalau orang 3 ini mengikuti syaitan, tergila-gila sama dunia dan mengikuti hawa nafsunya, famasaluhu. Ini Allah berfirman ya jemaah, dibaca ayat 176, dibaca famasaluhu kamasalil kalbi. Allah perumpamakan mereka yang mengikuti langkah-langkah syaitan, tergila-gila dengan dunia, dan satu lagi mereka mengikuti hawa nafsunya. Permisalan mereka kamasalil kalbi, seperti seekor apa? Coba dibaca Qurannya. Kamasalil kalbi, perumpamaan mereka seperti seekor anjing. Kalbun, orang yang mengikuti syaitan, mengikuti hawa nafsunya dan tergila-gila dengan dunia, yang ada di kepalanya itu cuma sekedar dunia tanpa pernah menunggangi dunia untuk negeri akhirat. Perumpamaannya Allah berfirman seperti apa? Seperti seekor anjing. Intahmil alaihi yalhaz. Jika dihalau, maka ia menjulurkan lidahnya. Jika dibiarkan, ia tetap menjulurkan lidahnya. Zalika, yang demikian itulah masalul qaum, perumpamaan suatu kaum, alladzina, yang orang-orang itu kazzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami, mengikuti hawa nafsu, mengikuti syaitan, dan tergila-gila dengan dunia. Akhlada ilal ard. Mau diserupakan sama anjing? Mau? Gak mau. Kita manusia, bukan anjing. Tapi Allah memperumpamakan masaluhu kamasadil kalb. Mereka itu seperti seekor anjing.
Siapa mereka? Mengikuti syaitan, tergila-gila dunia, dan mengikuti hawa nafsu seperti seekor anjing. Nauzubillah. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka diceritain kisah-kisah supaya mereka berpikir, diingetin supaya nggak diulangin kalau yang buruk-buruk. Yang tertib tuh dikasih tahu supaya tertib. Jangan nyerombol supaya jangan nyerombol. Jangan ngumpetin telur masukin jilbab supaya jangan diulangi. Istighfar jemaah. Astagfirullahaladzim. Sa'a masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka terhadap diri mereka sendiri adalah orang yang zalim. Sangat buruk perumpamaannya. Manusia, tapi Allah perumpamakan mereka seperti anjing, seperti hewan. Itu manusia, tapi Allah beri perumpamaan. Kalau mereka mengikuti syaitan, tergila-gila dengan dunia, wattaba'a hawahu, menturutkan hawa nafsu dan mendustakan ayat-ayat Allah dengannya, maka famasaluhu kamasalil kalbi, perumpamaannya seperti seekor anjing. Nauzubillah. Terakhir, may yahdillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa siapa yang mau dapat petunjuk mah dia ikut petunjuk, siapa yang nggak mau ikut petunjuk ya dia nanti orang-orang yang rugi. Dikasih tahu mau memperbaiki diri dia beruntung dapat petunjuk, dikasih tahu nggak mau memperbaiki diri tetap jahiliyah dia khasirun, orang-orang yang rugi. Mau beruntung atau mau rugi? Mau untung atau rugi? Ayo, dikasih tahu, ikut yang baik-baik, ikut yang baik-baik. Subuh bangun jangan tidur ya, subuh bangun jangan belikan hawa nafsu, jangan mengikuti langkahnya syaitan, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Jangan jadikan dunia sebagai ambisi utama, tapi jadikan ambisi utama kita adalah negeri akhirat. Karena sekuat-kuatnya ambisi kita terhadap dunia, tempat akhiran kita cuma 2 kali 1 meter. Betul? Orang kaya kuburannya berapa meter? 2 kali 1. Sama ya? Sama kayak kita ya. Orang punya tetap 2 kali 1. Rumahnya masuk nggak? Mobilnya ikut masuk. Jamnya, perabotan rumahnya nggak ikut masuk. Yang ikut masuk amalnya. Kata Nabi 3, yutsbi'ul mayyit salas, yang akan mengiringi mayit 3. 2 kembali, 1 tetap menemani. Ya Rasulullah, yang kembali itu apa aja? Ahluhu wa maluhu yarji'. Ahluhu keluarganya, wa maluhu dan hartanya, yarji kembali. 1 yang tetap menemani itu apa ya Rasulullah? Lalu Nabi bersabda apa? Amaluhu, amal yang tetap menemani. Kalau ditemani sama amal sholih, enak, adem, lapang kuburnya. Kuburnya cuma 2 kali 1, tapi rasanya jembar, luas, sejauh mata memandang tuh kebahagiaan. Itu hadirin. Insya Allah yang di sini kuburnya luas semuanya, kuburnya terang semuanya. Dan mudah-mudahan yang ada di hadapan kami, yang di offline, online, dan seluruh kaum muslimin semuanya, kita semua termasuk penghuni-penghuni syurganya Allah. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Mau masuk surga? Kalau hari ini mau nih dijamin surga. Lah, pertanyaannya, kalau meninggal masuk surga atau enggak? Harus optimis jemaah. Aku piye yo, sok ben nek mati aku piye yo. Nek meninggal baik sangka. Soalnya Nabi bersabda, jangan kalian wafat kecuali kalian baik sangka kepada Allah. Besok kalau kita meninggal gimana? Baik sangka. Masuk mana? Masuk surga. Baik sangka jemaah. Jemaah tuh ahli jannah insya Allah, ahli surga semua. Lah iya kata Nabi toh. Nabi bersabda gini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahaballahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang dia berjalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya masuk surga. Pasti masuk surga. Lawang jamaah, lawan ngantuk, lawan syaitan. Subuh bangun, nggak tergila-gila sama dunia, jamaah ngaji. Ini ahli surga semua insya Allah. Yang senang hidup, yang bahagia dan senang-senangnya hidup tuh BJTI, baik, jujur, tulus, ikhlas. Jadi orang yang baik, jadi orang yang jujur, jadi orang yang tulus. Nek bantu orang tuh tulus gitu loh jemaah. Bu bisa bantu ini, wani piro. Jangan digituin, tulus aja bantuin orang. Kalau kita bantu orang, urusan kita nanti dibantu Allah. Kan gitu janji Nabi. Sabda Nabi SAW, Inna Allah fi aunil abdi makana al-abdu fi aunil akhi. Selama kamu nolong saudaramu, urusanmu aku yang tolong. Jadi tulus, jangan nolongnya modus. Nolong orang ada maunya, ada banyak. Nolong orang kok ada maunya. Wis tolongi wae. Udah tolongin aja. Kan dia ini, kan dia itu. Jangan nolong orang mah, bantu aja. Baik, jujur, tulus. Yang terakhir ikhlas. Kalau amal soleh itu yang ikhlas. Beramal tuh yang ikhlas. Ngaji gini ikhlas apa gerundel? Ikhlas. Saya mah ikhlas. Materinya apa tadi ngaji? Gak tahu, soalnya saya tidur begini. Gak apa-apa, pokoknya ikhlas. Barokah insya Allah jamaah. Hidup tuh kalau ikhlas, kosong di sini tuh gak ada kecuali Allah, enak. Orang beramal ikhlas tuh enak jemaah. Nggak ada pamrih, enak beramal tuh, nyaman beramal. Yang ikhlas, sholat ikhlas. Imamnya panjang ya tetap pengennya surah pengennya imamnya panjang apa surah Al-Ikhlas? Panjang dan ikhlas. Maksudnya biar ikhlas bacanya surah Al-Ikhlas. Jemaah tenang aja jemaah. Besok di sini bacanya ya nggak panjang-panjang banget, tapi ya nggak pendek-pendek banget, pas lah. Udah dipesenin sama ibu-ibu. Nanti Ramadan saya sholat di sini Ustadz, tapi imamnya jangan yang panjang-panjang. Siap, pokoknya beres. Bacaannya standar aja, nggak apa-apa. Lah kan kita juga harus ngeliat tuh jemaah. Nih belakangnya anak muda semua, hafal Quran semua. Ya semalam 3 juz, 10 hari khatam, 10 hari khatam, 10 hari khatam. Tapi di belakangnya, iya, kaki kadang udah gemeter. Aduh, udah pikiran, ini kapan selesai ya tarawehnya? Wes, daripada nanti beliaunya malah nggak khusyuk, makanya bacanya surah udah itu paling tepat. Faulaika humul khasirun. Hati-hati rugi. Kalau nggak ikhlas, khasirun, rugi. Gerundel aja. Biar toh, Mas, ayo, Mas, iya.
Kalau gerundel yang rugi diri sendiri. Iki piye toh? Nggak enak. Gerundel tuh nggak enak. Nggak usah gerundel. Kalau dapat musibah, alhamdulillah. Tapi ini buat diri sendiri ya jamaah. Karena orang lain takutnya, Jeng, rumahnya kebakaran. Alhamdulillah. Dapat dari mana? Tuh kemarin ngaji. Enggak, maksudnya ini buat diri sendiri sebagai pengingat bahwa dapat musibah, alhamdulillah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Bersyukur itu nikmat. Dan kunci supaya nikmat bertambah ya bersyukur. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Ada yang mau bertanya? Hadirin, silakan. Ibu silakan. Mas, mikrofonnya ditaruh. Ini Mas. Mikrofonnya ditaruh. Atau nggak usah pakai mikrofon, langsung aja nggak apa-apa. Sambil diputar, dirotet. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu? Gimana caranya kita merawat iman supaya iman kita tidak pasang surut? Nah, cara merawat iman supaya tidak pasang surut 3. Nomor 1, mohon pertolongan kepada Allah. Banyak-banyak minta tolong sama Allah. Ya Allah, bantu kami merawat iman. Itu nomor 1. Nomor 2, cari circle yang baik. Nomor 3, paksakan. Karena awal amal salih itu adalah dipaksakan, lama-lama terbiasa, lama-lama jadi kebiasaan. Ngaji gini dipaksain enggak? Paksain. Bisa datang setiap hari, lebih bagus. Siap datang setiap hari? Siap? Insyaallah. Kalau bisa datang setiap hari bagus jemaah. Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa. 1 Jumat 1 kali, nggak apa-apa. Yang penting mah datang, jangan sampai nggak datang, biar dapat barokahnya. Datang ke sini pindah tidur tok, dapat barokahnya beda jemaah. Kita sama-sama tidur, yang satu tidur di rumah, yang satu tidur di majelis ilmu. Berkahnya sama atau beda? Beda. Orang jalan ke majelis ilmu aja, walaupun toh pada akhirnya sampai majelis ilmu beliau tidur, barokahnya beda. Barokahnya beda. Makanya udah, saya ngantuk tapi Ustaz, udah pindah tidur aja sini ya Pak. Pindah tidur dulu. Ya ntar kan lama-lama pindah tidur. Ntar, bangun. Ya bangun, riap-riap lagi tidur, bangun riap. Tapi kan setidaknya ada barokah majelis ilmunya. Pindah tidur awalnya, nanti kan lama-lama belajar gitu jemaah. Barakallahu fikum. Udah jam 6 lebih nih jemaah. Selamat bekerja bagi yang bekerja, mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Selamat sampai tujuan untuk yang lagi di jalan, dan semoga kita semua istiqomah sampai husnul khatimah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Sampai jumpa jemaah insyaallah. Ingat tadi, baik, jujur, tulus. Yang jujur, jangan umpetin jangan masukin ke jilbab. Udah jangan ditonton bocah-bocah, malu. Lebih malu lagi sama Allah, karena Allah Maha melihat. Alhamdulillah. Salam keluarga di rumah, berkah sehat selalu. Terima kasih teman-teman sudah rendah hati membersamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.